Jalan-jalan sore yuk anak negeri. Tapi jalan-jalannya sambil mencari pohon sirsak yuk. Katanya nih, di daerah Nogosaren, Kecamatan Getasan, lagi ada buah sirsak yang siap petik. Langsung aja kita meluncur ke kebunnya. Wah bener nih. Tuh lihat, udah ada buah sirsaknya. Gede-gede lagi. Nah, sekarang aku lagi mau metik buah sirsak. Nah, ini nih pohonnya. Jadi pohonnya ini bisa tingginya sampai 7 meter. Namun yang kali ini tuh masih muda ya Mas yo. Jadi belum terlalu tinggi. Ini sekarang mau panjat dulu. Kan, karo masih ini sih yo. Nganon aku yo. Tak penesi. Yo. Nah, kebetulan nih, pohon sirsak di daerah sini tidak terlalu tinggi. Jadi lebih mudah untuk memanjatnya. Tanaman sirsak merupakan tanaman yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah. Tanaman ini biasa tumbuh di daerah yang cukup berair dan tumbuh subur di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Waduh, ternyata tantangannya metik buah sirsak bukan di ketinggian, tapi semut merahnya itu loh. Banyak tenan iki. Aduh. Nah, ini nih tantangannya kalau manjat pohon sirsak. Karena buahnya yang manis seger ya. Ini banyak sekali semutnya. Sampai gigit-gigit nih. Mas, tak butuhnya Mas, yo. 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 Anak negeri, kalau ke Ambarawa belum lengkap rasanya kalau belum nyobain kuliner khas dari Ambarawa, yaitu serambi ngampin ya Bu ya? Iya. Nah, ini kita udah persiapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Saatnya kita bikin terlebih dahulu. Ken, siap? Siap. Ayo Ken, eksekusikan. Ayo, go Bu! Yang pertama kita olah itu buah sirsaknya dulu yo. Kita potong buah sirsak yang sudah matang. Buah sirsak yang digunakan harus sudah tua agar lebih mudah diolah dan rasanya lebih manis. Serabi tidak hanya ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ada. Salah satunya di Ambarawa nih. Kalau di Jawa Tengah biasanya disebut serabi. Tapi kalau di Jawa Barat lebih dikenal dengan nama surabi. Tapi untuk bahannya sama saja yo, yaitu campuran tepung beras, sedikit air, dan santan kelapa. Untuk bumbu yang dipakai hanya garam saja dan tidak menggunakan gula pada adonan surabinya. Nah, nggak hanya santan saja yo. Untuk serabi ngampin dicampurkan pula parutan kelapanya. Kalau di Jawa Barat sih, serabi atau surabi memiliki dua rasa, yaitu rasa asin dan rasa manis. Kalau serabi ngampin hanya ada rasa manis. Biar makin cantik kita tambahkan pewarna alaminya yo. Kita mau bikin 3 warna. Ada yang hijau dari daun pandan, merah dari buah naga, dan terakhir warna coklat yang berasal dari campuran gula aren. Kalau adonan serabinya sudah dibagi 3, langsung aja kita campurkan satu persatu pewarna alaminya. Tuh, jadi makin cantik kan adonan serabinya? Kalau sudah begini sih, langsung aja kita tuang ke wajan khusus untuk serabinya. Makanan khas ini memang dibuat secara tradisional, yaitu memanfaatkan tungku kecil dan kayu bakar. Wajannya pun terbuat dari tanah liat. Setelah adonan dituang, langsung ditutup yo, biar cepet mateng. Nah, ini nih yang paling sulit membuat serabi ngampin. Karena ukurannya kecil, jadi serabi ini harus kering di bagian bawahnya. Kalau belum kering, nanti adonannya lengket dan sulit untuk diangkat. Lihat tuh, serabinya udah jadi. Serabi ngampin memang punya ciri khas bentuknya yang kecil dan agak lebar. Berbeda dengan surabi dari Jawa Barat yang bentuknya lebih besar dan lebih padat. Serabi ngampin memiliki tambahan kuah yang manis. Kuahnya biasanya terbuat dari santan kelapa yang dimasak dengan gula merah. Nah, ini nih yang menjadi ciri khas dari serabi ngampin, yaitu penambahan kuah santan. Kalau biasanya hanya pakai kuah santan, kali ini kuah santannya kita tambahin sirsak. Waduh, rasanya makin cocok kan mesti kan? Ya mestilah Mas. Oke, kan yo? Ya. Nah, kalau sirsak sudah masuk, tinggal kita aduk hingga sirsaknya menyatu dengan kuahnya. Sip! Kuah inilah yang menjadi ciri khas dari serabi ngampin khas Ambarawa. Dinamakan serabi ngampin karena serabi ini berasal dari daerah Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sajian serabi ini memang menggugah selera yo. Apalagi kalau pas serabi ini baru banget mateng.
Beuh, aroma khas arang itu langsung tercium bercampur dengan wangi adonan serabinya. Saat digigit, tekstur empuk dan lembut langsung terasa. Gurihnya kelapa dari campuran santan menyatu dengan pas di mulut. Biasanya serabi ngampin dimakan dengan cara mencampurkan langsung dengan kuahnya seperti ini. Kuah santannya pun terasa gurih loh ketika diminum. Berpadu dengan sempurna dengan manisnya gula merah dan adonan serabinya. Jadi kalau serabi pada umumnya itu disantap kering. Nah, uniknya kalau serabi ngampin sirsak ini, penambahan kuahnya ini yang bikin seger dan rasa dari sirsaknya itu dominan sekali. Nah, untuk serabinya rasa itu manis gurih karena parutan kelapanya tadi yang banyak. Pengen nambah terus aku, Ibu. Ken, lo Ken. Waduh, semua Ken. Serabi ngampin sudah ada di Ambarawa sejak tahun 70-an. Biasanya serabi ini banyak dijual menjelang bulan Ramadan. Tapi sekarang udah banyak loh penjual serabi ngampin di wilayah Ambarawa. Bahkan sudah menjadi oleh-oleh khas dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Yuk, yang mau cobain serabi ngampinnya, langsung aja meluncur ke Ambarawa. Masih mau mengolah sirsak, kalau tadi sirsak yang udah mateng. Nah, kali ini sirsak yang masih muda atau yang masih mentah. Nah, ini mau kita olah menjadi lodeh sirsak. Namun gak cuma sirsak, kita tambahin ini nih, jipang. Bu, siap masak toh? Pengen? Ayo, kayak bumbu ini Ken. Biasanya, sayur lodeh itu isinya buah nangka muda. Tapi kali ini kita ubah sedikit dengan mengganti nangkanya dengan sirsak muda. Kalau mau motong buah sirsak muda, itu harus dikupas dulu yo. Baru habis itu dipotong kecil-kecil. Jadi ternyata dalamnya sirsak muda ini hampir mirip dengan nangka muda. Bedanya kalau si sirsak ini lebih keras, makanya nih diiris dari tadi keras sekali. Susah Setelah sirsaknya dipotong kecil-kecil, dilanjutkan dengan memotong bahan pelengkap lainnya. Seperti cabai merah, bawang putih, dan tomat merah. Kalau aku sih kebagian motong buah labu siam. Buah labu ini menjadi salah satu sayuran yang harus ada di sayur lodeh. Jadi untuk jipang ini ternyata terdapat banyak sekali getahnya. Nah, untuk menghilangkan getahnya itu dipotong bagian atasnya lalu digosok-gosok seperti ini. Nah, tuh kelihatan kan? Sayur lodeh menggunakan santan kelapa sebagai bahan utamanya. Kuah santan inilah yang menjadi ciri khas dari sayur lodeh. Setelah santannya siap dan bahan lainnya lengkap, langsung aja yuk kita tumis-menumis. Yang pertama kita tumis adalah potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Biar makin wangi, kita tambahkan juga dengan daun salam dan potongan jahenya. Setelah itu tambahkan air matang secukupnya. Masak hingga kuahnya mendidih dan berubah warna menjadi kemerahan. Lanjut kita masukkan buah sirsak muda, labu siam, dan terakhir tomat merahnya. Aduk sampai merata dan jangan lupa berikan bumbu garam dan gula secukupnya. Terakhir nih yang paling penting, kita tuang santan kelapanya. Wah, tuh lihat. Warna kuahnya jadi semakin cantik yuk. Untuk memasak sayur lodeh sirsak muda, itu tidak boleh sering diaduk agar santannya tidak pecah. Masaknya juga jangan terlalu lama. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, itu tandanya sayur lodeh sirsak mudanya sudah matang. Sayur lodeh memiliki ciri khas kuah santan berwarna kuning hingga kemerahan. Isian sayur lodeh sih berbagai macam aneka sayuran. Sayur lodeh sirsak muda ini ternyata rasanya gurih dan enak tenan. Ternyata buah sirsak muda ketika dimasak dengan kuah santan menjadi lebih empuk dan mudah untuk dimakan. Sayur lodeh ini rasanya tidak jauh dengan sayur lodeh pada umumnya. Namun yang membedakan adalah tambahan sirsak muda yang membuat lodeh ini berbeda dari yang lain. Seperti sayur lodeh pada umumnya, kuahnya yang melimpah, seger, pedasnya juga dapet. Nah, untuk sirsak mudanya, rasanya itu hampir mirip dengan kentang ya Ken? Iya Mas. Pulen dan itu enak banget ditambah perpaduan bumbu-bumbunya pas banget gaweanmu Ken. Pas. Enak banget. Bu, ngajak ibu terus iki. Iya Mas.